Kisah keteladanan Wali Songo, 9 wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Wali Songo berarti 9 wali yang mengajarkan ajaran agama Islam di daerah masing-masing di tanah Jawa melalui strategi budaya, pernikahan, dan pendidikan. Setiap wali memiliki sebutan sunan, yaitu sebutan untuk orang yang terhormat. Berikut adalah nama-nama 9 wali. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik disebut juga Sunan Tandes. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Strategi dakwah beliau melalui perdagangan dan pendekatan politik. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan ajaran agama Islam kepada masyarakat Jawa yang pada waktu itu masih tertindas karena kerajaan Majapahit. Yang kedua, Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1400 Masehi dan wafat pada tahun 1478 Masehi. Beliau dianggap sebagai sesepuh para wali Allah. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sunan Ampel mewariskan falsafah Mohlimo kepada masyarakat Indonesia. Falsafah Mohlimo itu yaitu moh main, moh madon, moh madok, moh maling, dan moh madan. Yang sekarang falsafah Mohlimo dikenal dengan falsafah 5M. Selanjutnya adalah Sunan Bonang. Nama aslinya Makdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel sekaligus muridnya. Kisah keteladanan beliau adalah cara berdakwahnya yang sangat bijak. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Dalam berdakwah, Sunan Bonang menggunakan kesenian rakyat, memasukkan alat musik tradisional Bonang sebagai strategi dakwah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Kemudian, Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Qasim atau Syarifuddin. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi dan wafat pada tahun 1522 Masehi. Beliau adalah putra bungsu Sunan Ampel. Kisah keteladanan Sunan Derajat adalah cara dakwahnya yang menekankan pada keteladanan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Sunan Kudus. Nama asli beliau adalah Ja'far Shodiq. Beliau adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Beliau lahir pada tahun 1400 Masehi, wafat pada tahun 1550 Masehi. Beliau memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yakni sebagai Panglima Perang, Penasihat Sultan Demak, dan Hakim Peradilan Negara. Sunan Kudus mengajarkan kepada kita bagaimana cara membuat alat-alat pertukangan, kerajinan emas, dan keris pusaka. Sunan Kudus mempunyai murid yang bernama Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Panangsang, Adipati Jipang Panolan. Beliau meninggalkan sebuah masjid dengan Menara Kudus. Selanjutnya, Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Muhammad Ainul Yakin. Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi. Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishaq,
murid Sunan Ampel. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan ajaran Islam di Jawa sampai ke wilayah Indonesia bagian timur. Beliau memiliki strategi dakwah dengan memanfaatkan kekuasaan dan pendidikan. Kemudian, Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi di kota Tuban. Beliau adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatika atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur atau yang sering dikenal dengan Syekh Subakir. Sunan Kalijaga adalah murid Sunan Bonang. Strategi dakwah Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan wayang kulit serta menciptakan tembang suluk. Selanjutnya adalah Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dan adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggal beliau adalah di Gunung Muria, sebelah utara kota Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Sunan Muria berdakwah dengan cara lemah lembut. Beliau juga menggunakan kesenian gamelan dan wayang sebagai strategi dakwah untuk menarik minat masyarakat pada ajaran agama Islam. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan pupuh kinanti. Yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Beliau adalah putra dari Syarif Abdullah Umadatuddin. Jasa Sunan Gunung Jati adalah mengembangkan kota Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon sampai sekarang. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja serta sering mengikuti musyawarah di Masjid Demak bersama para wali lainnya. Nah, itulah nama-nama 9 wali dan kisah keteladanannya.